Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pada kali ini saya ingin menjawab pertanyaan lewat WA dari jamaah ini. Tepatnya saya bacakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memprioritaskan penekanan takwa kepada manusia. Itu ada WA yang disampaikan kepada saya, sehingga saat ini saya bahas itu dulu. Kalau kita berbicara tentang takwa, kenapa Allah memprioritaskan takwa itu kepada manusia? Maka tentu kita bersama-sama terlebih dahulu memahami akan makna daripada takwa itu sendiri. Takwa itu dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata bahasa Arabnya itu adalah waqa yaqi wiqayah. Bisa berarti memelihara diri sendiri itu agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bisa juga bermakna melindungi dari diri kita ini dari perbuatan hal-hal yang tidak terpuji. Itulah akar kata dari kalimat waqa yaqi wiqayah yang kemudian kita tahu adalah takwa. Kalau berbicara takwa secara istilah, secara terminologi, maka takwa itu adalah imtithal awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Itu takwa. Kita sebagai manusia ini tentunya adalah merupakan makhluk yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lain. Tetapi kemuliaan manusia itu di hadapan Allah dilihat oleh Allah bagaimana manusia itu untuk mencapai ridho Allah itu dia melaksanakannya secara optimal. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran yang kemudian terabadikan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, kemuliaan kalian manusia itu di sisi Allah itu ditentukan karena ketakwaannya. Karena bisa menjaga diri dan bisa melindungi diri, bisa melaksanakan perintah Allah secara totalitas dan meninggalkan larangan Allah secara totalitas. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian lebih menekankan takwa kepada manusia, karena takwa itu adalah merupakan cermin daripada kemuliaan seorang manusia. Kemudian, urgensi apa sih takwa itu? Kok Allah betul-betul menekankan itu sampai takwa itu betul-betul urgen kepada manusia itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan begini, kepada manusia Allah menyuruh bertakwa, manusia secara secara keseluruhan. Di dalam
di dalam Al-Qur'an Allah berfirman begini, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menjadikan diri kalian itu dari diri yang satu. Ya ayyuhan nas, manusia secara keseluruhan. Itu kalau yang sudah biasa kemudian tadabbur Al-Quran itu surat apa, Mas? Ya? Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian Allah dalam Al-Quran lebih menekankan lagi secara spesifik, Allah menyebutkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian itu haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Jadi dari tadi yang pertama manusia, yang kedua lebih spesifik Allah memberikan firman itu kepada orang yang beriman. Lebih khusus lagi kemudian Allah tekankan itu sehingga menjadi urgen takwa itu penting sekali kepada manusia untuk mencapai predikat takwa itu. Allah perintahkan kepada Nabi untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Dalam surat apa itu yang bisa kamu pahami itu? Ya? Al-Ahzab ayat 1. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalimat ini sangat urgen sekali karena Allah memberikan firman-Nya kepada manusia, kepada orang beriman, dan kepada para nabi. Mungkin di antara para jamaah itu bertanya, begitu urgennya takwa itu, sehingga Allah menekankan kepada setiap makhluknya yang berpredikat manusia, karena dia merupakan makhluk yang termulia, ada apa di balik takwa itu? Maka tentunya orang yang bertakwa itu adalah mesti dia akan memperoleh keuntungan. Itulah faedah orang bertakwa sebagai keutamaan orang yang bertakwa. Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, orang itu akan memperoleh keberuntungan. Keberuntungan apa yang dicapai oleh orang yang bertakwa itu? Kemudian Allah memberikan jaminan. Orang beruntung itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara jaminan itu yang pertama adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu, akan Allah berikan kepadanya itu mahraja, jalan keluar apapun yang terjadi pada diri manusia, sesulit apapun, kalau dia bertakwa Allah berikan jalan keluarnya, mahraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki itu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ada yang lebih spesifik lah ya dari jaminan Allah itu. Kalau tadi ini surat apa ya? Kalau ada di antara kalian yang paham, surat apa itu? At-Tolak ayat berapa? 2 dan 3. Ada yang lebih spesifik dari jaminan Allah itu. Kalimatnya begini.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Orang yang bertakwa itu akan diperbaiki setiap amalnya itu. Perilakunya Allah akan memperbaiki. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu jaminan lah ya, orang yang bertakwa Allah kasih itu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya itu, dia akan memperoleh kemenangan. Mungkin di antara jemaah yang tadi bertanya tentang kenapa Allah menekankan takwa itu, maka tentunya kita bertanya kepada diri kita, siapa sih orang yang bertakwa itu? Indikasi orang bertakwa itu kayak apa sehingga ada jaminan dari Allah dia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dia akan amalnya diperbaiki, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Seperti apa indikasi orang bertakwa itu? Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika orang itu sudah meyakini kepada Rabb-nya, dan ketika orang itu sudah menyembah kepada Allah, mengingat kepada Allah dalam bentuk salat, dan ketika diberi rezeki oleh Allah, dia menafkahkan rezekinya itu, itulah indikasi, salah satu indikasi orang bertakwa. Di surat yang sama, tetapi ayat yang berbeda di 183, indikasi orang bertakwa kalau dia sudah melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa. Orang yang berpuasa akan mencapai predikat takwa. Salat yang mana yang kemudian itu menjadi indikasi orang bertakwa? Coba, ada di antara jemaah yang tahu salat yang mana? Coba. 5 waktu, oke. Khusyuk, oke. Coba. Kalau kalian ingat ada seorang ulama ya toh, yang mengklasifikasi tentang tulisan sholat itu. Coba contohnya begini. Kalau kamu azan, panggilan sholat itu di mana? Coba panggilan azan gimana? Ya? Hayya 'alas shalah. Begitu. Tulisannya bagaimana sholat itu? Alif, alam, as-shad, alam alif dengan tak marbutah. Berarti alif, as-shad, alam alif, tak marbutah. Kalau itu adzan. Ya toh? Tetapi ada kalimat sholat itu aqimis sholatah. Tegakkan sholat itu terdiri dari alif, as-shad, alam, waw, tak marbutah. Sama enggak dengan yang pertama? Tulisannya beda. Terus yang tadi indikasi itu tulisannya berbeda lagi. Alif, shad, lam, waw, alif, tak marbutah. Paham? Lah, jadi yang ditekankan menjadi indikasi orang bertakwa bukan tulisan sholat yang pertama dan bukan tulisan yang kedua, tetapi tulisan yang ketiga itu. Apa maknanya? Sholat 5 waktu yang all out, tetapi sholat-sholat yang lain dikerjakan. Seperti sholat sunnah muakkadahnya yang dikerjakan, termasuk sholat qobliyah dan ba'diyahnya, dan termasuk sholat lainnya.
Jadi kalau sholat itu bermakna panggilan sholat untuk melaksanakan sholat waktu itu. Maghrib, ya maghrib. Tetapi kalau sholat yang alif, as-sod, lam, waw, ta, itu adalah 5 waktu itu. Tetapi dalam ayat yang pada surat apa itu? Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, kan itu. Tetapi dalam surat Al-Baqarah itu alif, sod, lam, waw, alif dan tak marbutah. Berarti sholat-sholat yang lain harus dikerjakan. Indikasi orang yang bertakwa itu tidak salah kalau kemudian Ali bin Abi Thalib, seorang sepupu Nabi, suksesor Nabi keempat, khalifah yang keempat, dia mengatakan bahwa orang yang berindikasi orang yang bertakwa itu adalah al-khauf minal jalil. Dia takut kepada yang maha agung. Perilakunya orang bertakwa itu al-amal bitanzil. Dia perilakunya sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warridha bil qalil. Dia ridho apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-isti'adad liyaumir rahil. Dia mempersiapkan diri bahwa planet ini akan diganti oleh Allah dengan planet yang lain. Dia berupaya untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah sehingga dia mulia karena ketakwaannya. Jadilah orang bertakwa, karena orang takwa itu memperoleh jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wastaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.